Selanjutnya mungkin jangka sorong. Rekan-rekan mungkin sering menggunakan yang namanya jangka sorong. Untuk apa ini jangka sorong? Ini biasanya digunakan untuk mengetahui dari lingkaran bila mana kita mau memasang lampu downlight. Untuk memasang lampu downlight ini nanti kita akan melubangi, tapi kita harus tahu untuk diameter dari lampu downlightnya ini berapa. Kalau kita sengaja ukur untuk diameter lingkaran ini, biasanya rekan-rekan ada yang manual ya, menggunakan dus untuk mengetahui diameter ini, atau mungkin dengan cara lain sehingga diketahui lah diameter ini berapa, sehingga dibikin cetakan gitu ya, dibikin cetakan lagi di plafonnya, tapi dicetak dari diameter ini. Tapi kalau kita ada jangka sorong ini, kita akan lebih cepat dan lebih mudah untuk mengetahui diameter dari lingkaran lampu downlight ini berapa jumlahnya. Ini jangka sorong digital ya, atau stigma. LCD meter ya, jadi menggunakan LCD. Kita coba ukur untuk diameter downlight ini. Ini di jangka sorong terukur 59,6 mm, berarti masih ada toleransi ya, sekitar 6 mili, berarti sekitar 6 mili untuk diameter lampu downlight ini, 6 mili. Berarti kita harus melubangi nanti plafonnya dengan diameter 6 mili ya. Ini fungsi jangka sorong. Jangka sorong LCD digital ya. Kalau tespen sih pasti ya. Kalau saya punyanya paling dari Tekiro, karena menggunakan tespen yang biasa mungkin malah sering hilang, malah sering rusak dan nggak tahu di mana. Sehingga kalau kita punya yang sedikit lebih bagus, tespen dari Tekiro, alhamdulillah awet, sama nggak hilang, intinya nggak ada yang minjem gitu, karena nggak dikasih. Terus solder ya, tentunya solder listrik, satu tool yang walaupun jarang digunakan, tapi ada kalanya ini pasti akan digunakan untuk solder listrik. Bila mana kita sedang memasang LED panel, biasanya LED strip ya, untuk masang LED strip, bila mana panjangnya kurang, kita harus menyambung dan tentunya harus menyolder, dan ini berguna sekali di lapangan. Solder listrik saya punya yang dari Tekiro ya, biar awet maksudnya, Tekiro. Untuk tool yang selanjutnya yang sering digunakan oleh rekan-rekan para teknisi listrik, teknisi lampu, tukang listrik, ini ya, gergaji besi. Walaupun bukan untuk menggergaji besi, tapi ini sangat-sangat bermanfaat dan sering digunakan oleh rekan-rekan. Ini gergaji besi biasanya digunakan untuk melubangi plafon ya, untuk melubangi plafon dengan menggunakan gergaji besi ini. Kalau saya sudah bisa alhamdulillah sudah coba dimodifikasi dari gergaji besi ini, dimodifikasi dengan batang ini cutter ya, dan batang cutter, sehingga si gergaji ini tidak ada pegangan. Jadi fungsinya untuk cutter ini sebetulnya hanya dijadikan untuk pegangan saja. Bila nanti kita melubangi plafon dengan gergaji besi ini lebih enak, lebih mudah. Jadi hanya dimodifikasi saja untuk pegangannya dengan menggunakan
cutter ya. Tapi ada lagi yang lebih simpel sebetulnya, ada gergaji khusus untuk gypsum ini. Ini bisa ke gypsum, bisa ke GRC. Kalau gypsum sih udah jelas lah mampu ya. Ke GRC pun ini sangat mampu. Terutama biasanya kalau untuk plafon yang di kamar mandi itu jarang menggunakan gypsum ya, karena posisinya mungkin lembab. Ataupun kalau misalnya di kamar mandinya dipasang water heater, itu ada dari uap dari air panas itu bisa merusak si plafon gypsumnya, sehingga di kamar mandi seringnya menggunakan GRC ya. Sehingga kita yang akan memasang lampu untuk melubangi GRC itu lumayan berat, apalagi udah di atas ya. Kalau menggunakan ini ya lumayan lah, masih bisa terbantu ketimbang dengan menggunakan gergaji besi ini. Selanjutnya ini kadang-kadang sangat membantu sekali. Ini dari Haston, mata bor beton dengan ukuran 16 mm dengan panjang 30. Kadang-kadang rekan-rekan pas instalasi terbentur dengan jalur yang belum terbentuk, sehingga kita bingung si kabelnya mau dimasukin kemana. Tapi dengan adanya alat ini kita nggak bakal mesti bingung lagi, udah tinggal main hajar, main bolongin aja, udah simple. Tinggal dibor dengan mata bor beton. Kalau saya dari Haston dengan diameter 16 mm, panjang 30 cm. Ini sangat membantu bila mana mentok kita bentuk pas install kabelnya terhambat oleh tembok. Ini bisa berguna sekali. Tapi tentunya ini harus dipadukan dengan bor listrik yang diameternya minimal 13 ya. Bor listrik yang memiliki untuk drillnya itu 13 ya, 13 mm. Kalau untuk bor yang ukurannya 10 itu ini nggak bakalan masuk, jadi harus dengan bor listrik yang 13 ya. Untuk yang selanjutnya tool ataupun salah satu alat yang sangat berguna dan berperan untuk kita di lapangan, steel bending. Ini bending atau besi penekuk ya. Ini biasanya digunakan untuk menekuk pipa konduit. Jadi bila mana misalnya ada jalur instalasi yang mesti melingkar atau berbelok, sehingga si pipa konduitnya harus ikut berbelok juga, ini sangat berguna. Steel bending atau pipa penekuk. Untuk tool yang berikutnya ini sedikit ekstrim. Ini namanya hollow saw drill. Ini untuk melubangi tembok. Untuk beton juga mampu, ini untuk beton. Ini ukurannya 65 mili. Ini satu ukuran dengan inbodus ya. Jadi ini fungsinya untuk membuat lubang untuk tempat inbodus. Sementara untuk rekan-rekan mungkin banyak mengerjakan tempat inbodus dengan cara dibobok. Kalau ini kita hanya menggunakan mata bor hollow saw ini dari solid ya. Ini hollow saw atau mata bor beton dengan diameter 65 mili. Ini satu ukuran dengan inbodus. Jadi bila mana kita membutuhkan untuk lubang inbodus, pelubangan untuk tempat inbodus, tidak mesti dibobok lagi pakai pahat,
sudah tidak aneh lagi mungkin kalau kita perlu pembobokan menggunakan pahat dan menggunakan kapak atau palu ya. Jadi dua alat ini udah nggak usah digunakan lagi, hanya dengan menggunakan satu tool ini. Ini dua tool ya. Ini matanya dan ini penyambung ya. Ini penyambungnya. Nah, ini nanti penyambungnya bisa digunakan untuk mata yang ukuran 30 mili ya. Ini ada ini yang 30 mili dengan 65. Sementara ada di pasaran itu beberapa ukuran. Ada yang ini yang terkecil. Yang terkecil itu 30 mili. Jadi ini bisa kalau nanti kita butuh lubang untuk pipa setengah in. Untuk pipa setengah in ini bisa langsung masuk. Jadi bila mana rekan-rekan butuh melubangi tembok hanya untuk supaya bisa keluar pipa setengah in, nggak mesti lagi melakukan pembobokan dengan pahat ataupun palu. Jadi hanya dengan menggunakan mata hollow saw ini, hollow saw power drill ini 30 mili ya. Sementara tadi untuk yang imbodus ini 65 mili. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi sudah tidak lagi menggunakan pahat dan palu. Tentunya harus menggunakan dipadukan dengan bor listrik minimal 13 mili ya. Karena untuk matanya ini pakai yang heck. Yang kalau seandainya rekan-rekan memiliki bor listrik yang sudah SDS itu lebih enak, kayaknya si matanya akan lebih kuat cengkramannya. Ini untuk tempat imbodus untuk melubangi tembok untuk tempat imbodus. Ini yang tidak kalah penting, satu set hollow saw kit. Ini hollow saw kit mata bor hollow saw kit 16 piece ini. Yang terkecil dari 19 mili ini. Ada 22 mili, 28, 32, 38, 44. Terbesar ini 40, terbesar itu 127, ini 127, terkecil 19, terbesar 127 mm ya. Jadi untuk rekan-rekan bila mana mau masang lampu down LED, apakah itu kap lampu down LED atau down LED, itu akan lebih mudah dengan tadi dipadukan dengan yang kasorong. Dicari berapa diameternya. Setelah ketemu diameternya dengan menggunakan yang kasorong digital, kita tinggal mencari untuk mata hollow saw ini yang mendekati. Ini ada toleransi ya. Ini 61,7, sebenarnya 62 masih bisa masuk. Nah, ini berarti dengan mata hollow saw yang 64 ini. 61,7 dengan tadi 7,1, berarti kita ini ada toleransi di 7,4 juga, lebih enak. Sehingga si nanti lampu dan LED ini jadi bisa langsung masuk, lebih enak. Jadi dengan mata hollow saw ini kita melubangi plafon itu tidak lagi harus bersusah payah dengan tadi menggunakan gergaji besi ataupun gergaji plafon.
ataupun gergaji yang benar-benar gergaji besi yang belum diapa-apakan, belum dimodifikasi. Jadi 3 alat ini sudah tidak lagi mesti digunakan, dan pada penggunaannya di lapangan akan lebih membantu ini. Mungkin rekan-rekan bisa lihat di video yang sebelumnya, itu ada cara melubangi plafon gipsum untuk memasang lampu downlight panel ini ya. Ada videonya yang sebelumnya, mungkin nanti bisa dilihat. Jadi pengerjaannya akan lebih mudah, tidak lagi ribet ataupun lama dengan mesti menggunakan gergaji besi untuk melubangi plafon. Ada lagi mungkin beberapa, tapi tidak terlalu penting. Kalau untuk rekan-rekan yang ada di bidang kelistrikan, mungkin satu ada gunting kolok ya, atau gunting jaringan. Ini biasanya digunakan untuk rekan-rekan bila mana memasang lampu downlight, apakah itu cup, apakah itu downlight light, dan ternyata di pas posisi asnya tuh menemukan terbentur terhalang oleh kolok ya. Nah, ini bisa dipotong, biasanya menggunakan ini. Kalau tidak mau bergeser paling dipotong, tapi kalau seandainya masih bisa bergeser, tentunya kita nggak mesti untuk memotong koloknya, sehingga alat ini mungkin jarang digunakan, hanya sekali-kali saja. Ini gunting baja ringan, saya punya dari Tekiro. Kalau ini ripet namanya, tang ripet, sama juga dari Tekiro, jarang sekali digunakan kalau untuk kelistrikan. Ini tang buaya ya, ini tang buaya sesekali pasti harus dibawa ke lapangan. Kalau saya harus selalu dibawa ke lapangan. Juga untuk tang burung, ini tang burung, ini tang buaya ya, kebalik ya. Ini tang buaya, ini tang burung. Ini biasanya kita sering mendapatkan kendala bor kita macet, nggak bisa kebuka. Apakah itu nggak bisa kebuka setelah mata bornya atau mata obeng anginnya ada di dalam, atau juga mungkin belum dikepasang sehingga nggak bisa dibuka ininya. Jadi kita istilahnya kesulitan biasanya setelah kepasang ya, pas kita mau ngelepas dari mata obeng angin mau diganti ke mata bor. Biasanya itu pas kita mau mengganti dari mata obeng angin ini ke mata bor, ininya nggak bisa dibuka, si bornya macet. Apakah itu bor cordless ataupun bor listrik, ini nanti bisa menggunakan untuk tang burung ini ya, tang burung dan tang buaya ini bisa digunakan dengan menggunakan dua tang burung, dengan menggunakan tang burung dengan tang buaya ini untuk bisa kembali membuka ini. Nanti untuk detail cara bisa membuka bor yang macet nanti akan saya coba bikinkan di video yang selanjutnya, khusus untuk cara membuka mata bor yang macet dengan menggunakan tang burung, tang buaya dengan tang burung ini. Dan yang paling sering bermanfaat adalah ini, mungkin si ekstrim kalau menurut saya sih. Ini si ekstrim. Kalau saya hanya baru punya dolis, mudah-mudahan bisa punya yang lebih dari dolis. Baru punya dolis satu ini, dan yang lebih utamanya adalah ini.
yang lebih pentingnya poinnya di sini toolnya. Kalau gerindanya mungkin udah nggak aneh ya, gerinda bisa ada modern, ada Makita, ada Boss. Mungkin udah nggak aneh, udah nggak asing lagi untuk gerindanya. Tapi yang ini untuk wall grouping, adapter gerinda wall caster, wall grouping. Jadi penggrupan mata gerinda, mata potong gerinda, mata potong keramik dibikin satu grup sehingga jadi adapter gerinda. Ini berfungsi untuk membobok tembok ya. Jadi bila mana kita untuk membobok tembok, untuk membuat jalur untuk tempat pipa konduit, jadi kita tidak lagi menggunakan yang tadi pahat sama kapak ya. Jadi hanya menggunakan adapter gerinda ini atau grouping ini. Ini bisa menggunakan 5 mata, bisa digunakan untuk dua jalur pipa konduit. Kalau hanya butuhnya untuk satu pipa konduit, paling hanya dibutuhkan 3 mata gerinda. Jadi kita bisa copot ini. Nanti untuk video yang lebih fokus untuk membahas ataupun untuk cara sama fungsinya, nanti kita setelah di lapangan nanti akan berikan satu video yang khusus untuk membahas adapter gerinda ini. Karena kalau kita untuk membeli langsung alat khusus untuk membobok atau untuk membuat jalur pipa konduit dengan alat khusus itu sekitar di harga 2,5 juta ya. Kalau ini hanya 50.000 nih. Ini hanya 50.000, rekan-rekan sudah punya adapter gerinda atau wall grouping untuk pembobokan jalur, sehingga tidak lagi mesti mengeluarkan tenaga menggunakan pahat. Nanti akan dibikinkan untuk satu videonya yang khusus untuk cara bekerjanya adapter gerinda ini atau wall grouping ini. Ini sangat berguna sekali, sangat bermanfaat. Dolis tadi udah dibahas ya, berarti ini mah hanya saja punyanya Dolis, punyanya Makita. Dan yang terakhir tentunya toolbox. Nah, jadi dengan adanya toolbox ini, peralatan atau tool-tool yang kita miliki bisa tersimpan dengan rapi, bisa lebih aman, dan kita pun bisa lebih mudah untuk mencari bila mana kita membutuhkan satu tool yang akan kita gunakan. Kita akan lebih mudah untuk mencarinya. Masih banyak tool-tool ataupun peralatan-peralatan pendukung untuk mendukung pekerjaan kita di lapangan supaya lebih baik, supaya lebih rapi, supaya lebih safety. Silakan untuk ditambahkan. Tentunya tadi hanyalah sebagian dari tool-tool atau peralatan-peralatan yang sering mendukung pekerjaan kita di lapangan. Tentunya untuk saat ini sudah banyak update peralatan-peralatan terbaru yang bisa mendukung pekerjaan kita di lapangan. Silakan untuk rekan-rekan yang memiliki informasi
untuk ditambahkan sehingga kita bisa bekerja lebih maksimal dan hasilnya pun tentu akan lebih baik. Untuk link pembelian dari tool dan peralatan-peralatan yang tadi kita bahas, untuk pembeliannya dari masing-masing tool itu akan saya sertakan. Demikian, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.